Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera, tetap semangat. Dengan saya Bung Ropan, saya akan mereview hasil-hasil pertandingan yang berlangsung di babak per-8 final atau babak 16 besar. Terutama yang melibatkan duel antara Belanda menghadapi Amerika Serikat dan Argentina menghadapi Australia. Dan pasti teman-teman sudah tahu hasil-hasil pertandingan. Belanda memenangkan laga melawan Amerika Serikat dengan 3-1, sementara Argentina itu mengalahkan Australia dengan 2-1 melalui perjuangan yang berat. Dan kedua tim, Belanda dan Argentina, melaju ke babak perempat final. Mereka akan bertarung kembali di sana untuk memperebutkan tiket menuju ke semifinal. Laga yang sangat penting. Yang menarik untuk kita tunggu duel ini, karena ini menjadi duel ketiga mereka di ajang Piala Dunia dengan skor 2-1 sementara unggul bagi Argentina setelah mereka memenangkan gelar juara dunia di tahun 1978 melawan Belanda dengan 3-1, dan kemudian mereka bisa mengulangi hal itu dalam episode selanjutnya karena Belanda itu hanya menang di 96 kalau nggak salah dengan 2-1 atas Argentina, dan Belanda mencapai posisi mereka ke babak 8 besar dengan kemenangan yang telak. Ya. Andil besar dari Denzel Dumfries, pemain Inter Milan ini, membuat tim oranye mendapatkan kemenangan yang saya rasa ini jauh permainan mereka lebih meningkat dibandingkan di fase grup. Di grup A di mana Belanda memang tidak terkalahkan. Ada 2 menang dan 1 imbang di sana, tapi seperti yang diungkapkan Van Gaal, mereka begitu kurang puas dengan penampilan tim oranye. Tetapi kali ini Virgil van Dijk dan kawan-kawan mampu memperlihatkan peningkatan performa mereka, dan mereka layak untuk bisa melaju ke babak 8 besar. Kalau melihat penampilan mereka melawan Amerika Serikat, mereka sangat unggul ya di semua lini, mendominasi ya, dari pertandingan ini dengan bagaimana hidupnya 2 flank mereka, terutama Denzel Dumfries yang membuat 2 assist dan 1 gol dalam pertandingan ini. Karena 2 assist itu diberikan di babak pertama untuk Memphis Depay dan juga untuk Daley Blind sebelum Dumfries bisa mencetak gol sendiri di babak kedua setelah mendapatkan umpan dari Daley Blind. Jadi itu saya bilang 2 flank ini sangat hidup di antara Blind di kanan dan juga dengan Dumfries di kanan dan Blind di kiri ya. Karena di tengah itu tuh dikontrol dengan baik oleh Frenkie de Jong dan Martin de Roon sebelum Kobbie Mainers masuk menggantikan Martin de Roon, tapi Frenkie de Jong ini tidak tergantikan sama sekali. Nah, bagaimana juga Van Gaal bisa menempatkan Memphis Depay di depan dengan Cody Gakpo. Cody Gakpo ini yang terus bisa mencetak gol dalam 3 pertandingan sebelumnya. Anak muda ini yang luar biasa, tapi kali ini tidak mampu mencetak sebiji gol untuk membuat dia bisa mencetak 4 gol. Tapi ada Memphis Depay yang mulai panas ya mesinnya untuk bisa membuat gol. Sementara di belakang Belanda itu dikontrol dengan baik oleh 3 pemain belakang, Nathan Ake, Van Dijk, dan juga dengan Timber di samping penjaga gawang Noppert yang juga bermain oke. Pertahanan bagi Amerika Serikat juga masih boleh dibilang agak rapuh ya dalam pertandingan ini, sulit. Terutama bagaimana tim rem kombinasi bersama dengan Zimmerman, dan sulitnya bagi 2 fullback mereka, Robinson di kiri dan Serginho Dest di kanan, untuk bisa terus melakukan overlap ke depan karena tertahan dengan agresivitas yang sangat kuat dari Dumfries tadi yang menekan terutama Robinson di sisi kiri ya, dan juga dengan bagaimana Blind yang banyak membantu juga dari sisi kiri atau sebelah kanan pertahanan Amerika Serikat, sehingga Serginho Dest ini agak kelabakan bisa membendung setiap tusukan pemain-pemain Belanda. Belanda tampil oke sekali ya, dengan bagaimana Davy Klaassen itu berdiri di belakang 2 striker Memphis Depay dan Gakpo ini tampil juga bagus sebelum dia ditarik keluar oleh Van Gaal, dan Belanda bisa mendapatkan hasil yang mereka inginkan dalam pertandingan melawan Amerika Serikat. Sekarang mereka langkah sudah ada di babak 8 besar ya, mau tidak mau mereka harus berjuang habis-habisan ya. Harus bisa
mengalahkan Argentina. Walaupun mungkin Argentina sedikit lebih diunggulkan, tapi kalau melihat Argentina bermain melawan Australia, saya pikir susah payah juga bagi tim asuhan Lionel Scaloni ini untuk bisa memenangkan pertandingan. Messi kembali membuat gol, memang gol yang sangat baik, placing dia, terjadi ada kombinasi di sana ya oleh Messi dan dia bisa mencetak gol ke gawang Australia yang dikawal oleh Matthew Ryan, dan Matthew Ryan ini membuat sebuah blunder ya. Saya pikir di babak kedua sebelum dicuri oleh Julian Alvarez, karena sebenarnya tidak perlu terjadi, terlalu lama dia memegang bola di sini sehingga ada tekanan dari Rodrigo de Paul dan dia membuat kesalahan dan akhirnya Alvarez bisa mencetak gol. Sayang sekali kalau tidak ada gol Alvarez ini, bisa aja kedudukan ini bisa 1-1 dan ditambah dengan perpanjangan waktu sampai adu penalti. Karena Australia tidak bermain jelek, bagus ya dalam pertandingan melawan Argentina ini. Jadi mereka memberikan perlawanan sengit, membuat Argentina juga harus pontang-panting. Ya, bagaimana Scaloni harus berpikir keras untuk bagaimana membongkar pertahanan ketat, sangat disiplin yang dibangun oleh anak-anak Australia. Dan saya rasa ini pertandingan yang menarik. Ya, ujian terberat juga bagi Argentina yang masuk lapangan sebagai tim yang diunggulkan. Ya, sepertinya mereka akan menang dengan mudah ya, ketika Messi sudah membuat gol, tapi ternyata di lapangan mereka sulit untuk mendapatkan itu. Kalau dari kualitas permainan kan kita bisa melihat, atau dari head to head antar pemain pasti Argentina ada di atas dari Australia. Tapi Australia bisa membuktikan bahwa mereka bisa melawan, ya. Dan itu yang mereka perlihatkan sepanjang laga. Ya, walaupun mereka tertinggal dengan gol, tapi semangat mereka, mental mereka ini sangat kuat. Bahkan Argentina untuk bisa mendapatkan on target pertama mereka harus menunggu sampai di atas 30 menit sebelum Messi mencetak gol di menit 35. Jadi betapa kuatnya pertahanan sehingga sulit bagi pemain-pemain Argentina, mau Messi, mau Angel Di Maria di sana, Papu Gomez yang kemudian ditarik keluar di babak kedua, sulit mendapatkan ruang untuk menciptakan on target ya. Sebelum La Pulga bisa melakukan itu. Dan terlihat di babak kedua juga kan, bagaimana Argentina tetap tidak kendor, Australia tidak kendor, terus bisa memberikan tekanan terhadap Argentina dan mereka bisa mendapatkan gol, tembakan yang luar biasa yang kemudian itu ada deflection atau gol bunuh diri akhirnya yang berakibat buat Argentina yang dibuat oleh Enzo Fernandez di sana ya. Dan akhirnya bobol lah gawang Emilio Martinez. Tapi Emilio Martinez ini bermain oke. Karena di menit-menit akhir injury time itu kalau nggak salah ada serangan yang berbahaya ya ketika pemain Australia Garang Kuol ya kalau nggak salah itu sudah berhadapan one on one dengan Martinez. Sayang sekali kalau ini masuk, ini akan bagus buat Australia, akan menyamakan kedudukan, tapi dia gagal memanfaatkan kesempatan itu ya dalam pertandingan melawan Argentina ini. Dan Australia saya pikir boleh keluar lapangan dengan kepala tegak, tidak boleh tertunduk karena mereka sudah melakukan yang terbaik melawan Argentina dalam laga ini. Nah, Argentina ini tinggal kita tunggu ya bagaimana, apakah mereka akan tampil lebih bagus lagi ketika mereka akan bertarung melawan Belanda di babak perempat final, karena saya sudah bilang tadi kan skor ini agak ketat mereka kalau bertarung di Piala Dunia ya. Dan mereka memang kalau melawan Australia harus meningkatkan performa mereka. Kalau tampil seperti melawan Australia berat. Belanda mulai panas, mulai kelihatan mereka bermain dengan baik, terorganize dengan bagus ya. Karena ini melibatkan dua tim dengan kualitas, saya pikir kualitas yang sama. Jadi siapapun ini lengah, terutama di garis pertahanan akan berbahaya baik bagi Argentina maupun Belanda. Dan bagi Messi sendiri dengan gol yang dia buat ke gawang Australia itu sudah membuat dia 3 gol yang dilakukan sejauh ini di Piala Dunia, dan semakin seru persaingan untuk bisa menjadi top skor di Piala Dunia Qatar 2022 ini. Karena peluang itu banyak ya, karena rata-rata 3-3 gol yang kita akan tunggu, termasuk salah satu bintang muda Belanda, Cody Gakpo yang ada di sana. Dan ini kesempatan Messi untuk bisa menambah gol, karena di Piala Dunia ini kalau pemain sudah bisa mencetak 5-6 gol, peluang untuk bisa menjadi top skor sangat tinggi ya. Dan itu yang terjadi dalam paling tidak 2 Piala Dunia terakhir ya, karena dengan 6 gol Harry Kane melakukan itu di Rusia. Ya, kemudian James Rodriguez melakukan itu di Brasil 2014,
dan semua dengan 6 gol. Jadi tinggal tunggu dari Messi. Pasti kalau ada penalti lagi bagi Argentina akan diambil oleh Messi dan Messi akan bisa membuat gol. Tapi juga mereka harus berhati-hati untuk bisa mengatasi Lisandro Martinez ataupun Christian Romero, Nicolas Otamendi di garis belakang harus bisa melihat pergerakan dari anak muda Belanda, Cody Gakpo dalam pertemuan mereka di perempat final Piala Dunia. Jadi semua berdebar-debar, baik pendukung Belanda maupun pendukung Argentina. Siapa yang akan tersisi ketika memasuki babak perempat final di Piala Dunia? Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ya, kita akan masih mengikuti laga-laga selanjutnya yang seru yang akan berlangsung di babak 16 besar, di mana Inggris juga akan terlibat dalam pertarungan melawan Senegal, dan masih banyak pertandingan-pertandingan yang seru yang kita akan saksikan. Brasil itu akan ketemu dengan Korea Selatan, nah, rame nih. Jepang dengan Kroasia, itu pertandingan-pertandingan yang bisa aja berpotensi menjadi kejutan kalau Korsel dan Jepang ini bisa memenangkan laga ya dalam pertarungan mereka untuk mengincar posisi masuk ke babak perempat final Piala Dunia. Oke, saya mengingatkan kepada teman-teman semua ya yang sudah menang di giveaway di sini, baik dalam pertandingan Spanyol Jerman yang 1-1 sudah diumumkan yang beberapa hari yang lalu, atau juga Polandia Argentina ya yang berakhir 0-2 buat Argentina, serta terakhir itu Jerman lawan Costa Rica. Jadi nama-nama Anda ini sudah masuk mulai besok hari Senin sudah dikirim ya, karena ada 30 nama masing-masing 10. Jadi kirim ke ACC, nanti ACC yang akan satu-satu mulai minggu depan akan dikirim. Ya dimulai dengan pemenang antara Spanyol Jerman yang 1-1 saat itu, 10 pemenang akan dikirim lebih dulu. Kemudian 2 hari atau 3 hari kemudian itu yang mendapatkan giveaway Polandia Argentina yang saya sudah umumkan itu akan dikirim, dan nanti terakhir Jerman lawan Costa Rica. Jadi Anda bersabar ya, pasti akan sampai semua. Karena ACC akan kirim satu-satu semua, dan giveaway akan berlanjut terus, akan naik ya dari 10, tadinya ini total 10 juta rupiah karena jaketnya seharga hampir 1 juta rupiah ya, Varsity dari ACC itu nantinya mungkin akan naik dari 15 bahkan bisa 20 pemenang nantinya kalau sudah ada di perempat final atau sampai ke semifinal untuk 20 orang. Jadi ada 20 juta yang siap di samping dengan e-money-nya dari fasilitas dana ya, ACC Astra Credit Companies yang mendukung channel YouTube Bung Ropan ini. Jadi buat Anda semua ya, jadi bersabarlah, tenang, pasti akan sampai, dan saya akan menginfokan terus buat Anda lewat di IG saya ya, di Inilah Ropan. Oke, ciao.